Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Saya ingin melanjutkan pembahasan terkait dengan manasik haji. Kemarin kita sudah bicara manasik secara ringkas. Ini akan saya jelaskan beberapa istilah dalam haji yang nanti teman-teman hadapi, yang teman-teman nanti ketahui ketika melaksanakan haji. Yang pertama nanti istilah haji dan umroh dan mikot. Ya, mikot itu apa sih Pak? Nah, terus tempatnya di mana saja? Ya, baik. Saya akan berpindah ke mode slide teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi, ini ada sekilas info yang ingin saya bagikan untuk teman-teman sekalian. Ini saya ambil dari Instagramnya milik Kementerian Agama RI, ya, informasi haji. Yang pertama terkait dengan living cost, ya, kemarin kita sudah membahas terkait biaya apa saja yang diperlukan selama kita menjalankan ibadah haji, teman-teman sekalian ya. Kemudian di hitungan-hitungan tersebut sudah saya masukkan living cost sebesar 750.000 Saudi Real, itu sesuai dengan tahun kemarin, tahun 2023, dan ternyata untuk tahun ini living cost-nya sama dengan tahun kemarin teman-teman sekalian ya, besarnya 750 real ya, atau kalau dirupiahkan sama dengan 3.120.000 rupiah ya. Jadi harapan saya kembali ke 1.500 real ya tidak jadi teman-teman ya. Jadi living cost-nya tetap seperti tahun kemarin, tahun 2023 sebesar 750 real. Ya, jadi teman-teman harus siap-siap nih, karena ini sudah ada beritanya dari pemerintah. Kemudian yang informasi kedua terkait dengan rencana perjalanan haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ya. Kemarin sudah saya buat gambaran rincian tanggalnya. Alhamdulillah tanggalnya pas, yaitu tanggal 11 Mei 2024 jamaah mulai masuk ke embarkasi untuk gelombang pertama, kloter pertama. Ya, rangkaiannya seperti ini teman-teman sekalian. Nanti ke depan akan saya bahas rangkaian per rangkaian dan apa saja yang harus teman-teman persiapkan untuk melaksanakan ibadah sesuai rangkaian ini gitu teman-teman ya. Apa saja yang dipersiapkan, kemudian barangnya apa saja yang harus dibawa ya, uangnya berapa, kemarin sudah kita bicarakan ya. Baik, ke depan kita akan bicarakan lebih lanjut terkait dengan rencana perjalanan haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi secara rinci teman-teman ya. Baik, kita beralih ke slide teman-teman sekalian ya. Baik teman-teman, saya sudah ada di mode slide. Pembahasan kita masih terkait dengan istilah dalam haji dan umroh teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah istilah-istilah. Yang pertama umroh ya. Umroh itu secara bahasa artinya ziarah atau berkunjung ya. Secara istilah itu artinya mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan melakukan tawaf, sa'i dan tahallul demi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu arti dari umroh. Sedangkan hukumnya sendiri ya, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu ya, yang istitoah. Kemudian menurut Imam Hanafi dan Imam Malik ya, hukumnya hanya sunnah muakkadah ya. Beda antara Imam Syafi'i, Imam Hambali dengan Imam Hanafi dan Imam Malik ya. Di Indonesia kebanyakan kita ikut pendapatnya Imam Syafi'i
Oleh karenanya hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Kemudian jenisnya, teman-teman sekalian, jenis umroh itu ada dua. Ada umroh wajib dan ada umroh sunnah. Umroh wajib adalah umroh pertama kali yang dilakukan, itu wajib ya hukumnya. Kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Kemudian umroh yang mengikuti haji, ya, yang melekat pada pelaksanaan haji itu namanya umroh wajib. Sementara umroh sunnah itu umroh selain dari umroh haji dan umroh pertama kali. Umroh berikutnya ya, umroh kedua, umroh ketiga dan selanjutnya itu umroh sunnah saja hukumnya, teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini haji. Haji adalah berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan amalan-amalan, antara lain wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, tawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu. Jadi pelaksanaan haji ada masanya ya, atau ada waktunya. Ini utamanya untuk memenuhi panggilan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau umroh tidak ada batasan waktunya, kalau haji ada batasan waktunya. Ya. Kemudian hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu atau memenuhi istitoah. Kemudian haji yang kedua dan seterusnya itu hukumnya sunnah. Kemudian haji karena nazar, ya, karena dia berjanji gitu ya, hukumnya itu wajib. Ya, baik, selanjutnya. Nah, jenis haji kemarin juga pernah saya sampaikan ada tiga cara melaksanakan haji. Yang pertama itu haji secara ifrad, ya, atau terpisah kalau ifrad itu. Ya, caranya adalah melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umroh. Jadi ifrad itu terpisah ya. Nah, haji ini ya, pelaksanaan haji dengan model ifrad atau terpisah itu tidak dikenakan dam. Ya, dam haju ya. Sementara untuk dua cara pelaksanaan haji berikutnya yaitu haji kiron dan tamattu itu wajib membayar dam ya. Kalau haji kiron itu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan. Sementara haji tamattu itu melaksanakan umroh dulu di bulan haji, lalu bertahallul, kemudian berihram haji dari Mekah tanpa harus kembali lagi dari mikot semula. Ya, jadi kebanyakan umumnya jamaah haji Indonesia melaksanakan haji secara tamattu. Ya, kenapa Pak tamattu? Kemarin pernah saya share videonya, silakan nanti dilihat lagi. Kenapa memilih tamattu? Ya, bukan ifrad dan bukan kiron. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini mikot teman-teman sekalian ya. Jadi mulainya umroh dan haji itu dari mikot ya. Mikot itu apa sih Pak? Mikot itu ada dua kriteria. Yang pertama mikot zamani ya, sesuai waktunya. Ada tenggang waktunya ya. Jadi mikot zamani batas waktu melaksanakan haji mulai 1 Syawal sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Itu mikot zamani, sesuai zamannya, sesuai waktunya. Ada juga mikot makani. Mikot makani ini batas tempat. Kalau zamani batas waktu, kalau makani batas tempat ya, untuk memulai ihram haji dan umroh ya. Ada 5 tempat mikot ya teman-teman sekalian, dan ada 1 tambahan mikot ini sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama Zulhulaifah atau Bir Ali terkenalnya. Ini kalau teman-teman gelombang pertama yang landingnya, yang turunnya ke Madinah dulu,
pasti mikotnya di Bir Ali. Ya, dari arah Madinah, mikotnya di Bir Ali. Kemudian ada lagi mikot di Yalamlam. Ya, Yalamlam ini untuk jamaah haji gelombang 2 yang datang dari arah selatan, dari arah Yaman, termasuk Indonesia. Jadi mikotnya di Yalamlam. Yalamlam kan di darat, Pak. Kita kan di pesawat. Nah, ketika pesawat melalui Yalamlam, itulah batas mikotnya, ya. Kemudian ada lagi mikot Juhfah dari arah Sam. Ini dari pelabuhan. Juhfah itu pelabuhan dari arah laut, ya, Juhfah. Dari arah Syam. Kemudian ada lagi mikot Kornul Manazil atau As-Sa'il dari arah Najd atau dari arah Taif, ya. Jadi kalau teman-teman sempat city tour ke Taif, kalau ingin umroh silakan mampir ke Kornul Manazil. Pasti kelewatan Kornul Manazil ketika kita city tour ke Taif, ya. Kemudian ada Zatu Irkin. Zatu Irkin untuk jamaah dari arah Irak datangnya, ya, dari arah Irak menuju ke Mekah itu melalui daerah yang namanya Zatu Irkin. Nah, satu lagi mikot ini sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah bandara atau airport King Abdul Aziz di Jeddah. Ya, kenapa Pak Jeddah jadi mikot? Ini dikiaskan atau disamakan dengan Juhfah. Juhfah itu pelabuhan. Dari arah Syam itu dari arah utara. Itu kalau ingin haji dia lewat laut, ya. Nanti mendaratnya di Juhfah. Nah, Jeddah itu juga dari arah laut, pantai, ya. Jadi dengan pemikiran itu bahwa bandara di Jeddah itu bisa dijadikan mikot, ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lebih nyaman mikotnya di Yalamlam, silahkan di Yalamlam. Kalau teman-teman sesuai fatwa MUI gitu, ya, nanti aja di bandara, silahkan di bandara. Tapi perlu diingat teman-teman sekalian, sekarang proses di Bandara King Abdul Aziz itu menggunakan metode fast track. Jadi teman-teman tidak sempat istirahat nanti di Bandara King Abdul Aziz. Paling lama itu 30 menit di bandara. Ya, ketika turun pesawat, nanti jalan kaki terus langsung naik bis menuju ke Mekah. Ya, tidak sempat nanti ganti baju. Ya, oleh karenanya Kementerian Agama menyarankan jamaah menggunakan kain ihram ketika masih di embarkasi atau selambat-lambatnya di bandara ketika akan terbang menuju ke Jeddah, ya. Kalau dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta, ya, teman-teman bisa menggunakan kain ihram di sana. Tapi kalau ingin prepare lebih hati-hati sekali, silakan teman-teman menggunakan ihram mulai dari embarkasi supaya lebih tenang, tidak buru-buru gitu, ya. Itu kejadian tahun 2020 berapa kemarin? 2019 itu banyak jemaah yang mengambil mikot di Bandara King Abdul Aziz, ya, belum sempat menggunakan kain ihram, ya. Itu di sana tidak ada tempat ganti, teman-teman, hanya ada WC. Bayangkan berebut masuk WC, kalau sampai ihramnya jatuh itu kan nanti najis, ya teman-teman, ya. Tuh, nanti buru-buru segala macam, wah, nggak karu-karuan, ya. Lebih baik kita hati-hati, kita persiapan mulai dari embarkasi atau paling lambat nanti di bandara di Indonesia sebelum terbang ke Jeddah, khusus untuk gelombang 2. Kalau untuk gelombang pertama lebih nyaman, ya, karena nanti turunnya di Madinah. Kita di Madinah dulu, setelah itu nanti mengambil mikot di Bir Ali, itu lebih nyaman, ya. Baik teman-teman sekalian. Nah, ini teman-teman, ini gambar peta untuk mikot, ya. Di atas itu dari arah Madinah ada Zulhulaifah, Mekah ada di tengah-tengah, ya. Kemudian dari arah kanan Zatu Irkin itu dari arah Irak. Kemudian ada Kornul Al Manazil itu dari Najd atau dari arah Taif.
kemudian Yalamlam dari arah selatan, itu dari Yaman, kemudian ada Al-Jufah, itu dari Sam, dari pelabuhan. Nah, kemudian di sini ada Jeddah, ya. Jeddah itu hampir satu garis dengan Jufah. Oleh karenanya Jeddah juga bisa dijadikan mikot. Itu sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya. Jadi ketika jemaah akan memasuki Mekah dan melintasi mikot, nah disitulah jemaah mulai menggunakan kain ihram, ya. Ini kira-kiranya letaknya seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Nah, ini tempat-tempatnya, teman-teman sekalian. Yang sebelah kiri itu Zul Hulaifa atau Bir Ali. Ya, terkenalnya dengan sebutan Bir Ali atau Sumur Ali, ya. Di sini nanti teman-teman yang gelombang 1 setelah selesai kegiatan di Madinah mengambil mikot di Zul Hulaifa untuk melaksanakan umroh, nanti lanjut ke Mekah. Nah, yang sebelah kanan ini Kornul Manazil, ya, dari arah Najd atau dari arah Taif, nanti mikotnya di Kornul Manazil, ya. Kemudian berikutnya, nah ini Zatu Irkin dari arah Irak, ya. Kemudian, nah ini yang sebelah kanan yang tiangnya tinggi itu Yalamlam dari arah Yaman, ya. Dari arah Yaman atau negara-negara yang dari arah selatan termasuk Indonesia, ya. Jadi ada sebagian yang mendasarkan untuk mengambil mikot itu di Yalamlam, ya. Dia ininya Yalamlam, ya. Tapi ada juga yang King Abdul Aziz, ya. Silahkan saja tempat mana yang teman-teman akan ambil sebagai mikot, dua-duanya punya dasar, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang sebelah kiri Jufah. Jufah ini dari arah pelabuhan, ya, dari arah pantai. Jufah bisa dari arah utara, ya, dari arah utara, dari Syam. Kemudian yang sebelah kanan ini Bandara King Abdul Aziz International Airport di Jeddah, ya. Masya Allah, luar biasa besar sekali bandaranya, teman-teman sekalian, ya. Jadi walaupun besar, teman-teman, di sini tidak ada tempat ganti pakaian untuk pakai pakaian ihram, ya. Kalau WC ada, tapi tempat ganti pakaian tidak ada. Oleh karenanya, teman-teman, ya, siap-siap menggunakan ihram sejak dari Indonesia, ya, sejak dari embarkasi atau dari bandara ketika sebelum terbang, ya, supaya teman-teman lebih tenang, ya, nggak buru-buru gitu, ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini mikot untuk penduduk Mekah. Ya, Pak, kalau penduduk Mekah melaksanakan umroh, mikotnya di mana? Kan di tengah-tengah tuh. Apa harus keluar dulu? Oh tidak, di sini ada 3 tempat mikot yang 3 tempat yang bisa dijadikan mikot, ya, untuk penduduk Mekah. Yang pertama Tanim. Tanim atau Masjid Aisyah itu bisa dijadikan mikot. Kemudian Hudaybiyah tuh ke arah Jeddah, ya. Antara Jeddah dan Makkah itu ada daerah namanya Hudaybiyah, di situ bisa untuk mikot, dan Ji'rona, ya. Jadi ketika teman-teman ingin melaksanakan umroh sunnah atau badal umroh, mengambil mikotnya di mana? Di 3 tempat ini, Tanim, Hudaybiyah, atau Ji'rona. Yang terdekat adalah Tanim, ya, paling 15 menit kalau naik taksi, ya. Taksinya tuh bayar sekitar 20 real sekali jalan, ya. Daerah Tanim atau Masjid Aisyah. Kemudian untuk haji, nah haji ini istimewa, teman-teman, ya, karena teman-teman sudah tinggal di Mekah, ya, dianggap sudah mukim di Mekah, maka mikotnya adalah dari hotel atau penginapan masing-masing. Sementara penduduk Mekah itu mikotnya dari tempat tinggal masing-masing atau dari rumah masing-masing, ya, untuk haji, ya. Tapi untuk umroh, ya, teman-teman harus ke Tanim, Hudaybiyah atau Ji'rona dulu, baru setelah itu melaksanakan tawaf sa'i di Masjidil Haram, ya, itu, teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, ini Tanim atau Masjid Aisyah, ya, lumayan cantik, lumayan besar masjidnya. Silakan teman-teman yang ingin melaksanakan badal umroh atau umroh sunnah
mengambil mikot di Tanim. Atau Cirona itu agak jauh ya teman, agak jauh ke arah Mina kalau nggak salah, Cirona ya. Kemudian selanjutnya ini adalah Hudaibiyah. Hudaibiyah itu ke arah Jeddah ya. Jadi lalu lintas antara Jeddah ke Mekah kalau menggunakan jalan lama itu melewati Hudaibiyah. Tapi kalau sekarang lewatnya jalan tol ya teman-temannya, jalan tol ya. Silahkan teman-teman kalau ingin mengambil mikot di Hudaibiyah ya. Di Hudaibiyah juga ada peternakan unta ya. Kalau teman-teman ingin mencoba susu unta, bolehlah di sini. Kemudian nanti mampir ke museum ya, Museum Mekah di situ ya, Museum Mekah, sejarah kota Mekah ada di situ. Nanti maket Masjidil Haram yang terbaru ya, itu maketnya ada di museum, di museum situ, di museum dua tempat suci istilahnya, Mekah dan Madinah. Baik, selanjutnya. Nah itu teman-teman ya, itu adalah mikot. Jadi teman-teman bisa ambil mikot ya sesuai dengan ketentuan yang semua ada dasarnya, silahkan saja. Kalau teman-teman yang lebih yakin di, Pak saya mikotnya di yang lam-lam, gak apa-apa, ya lam-lam. Berarti sebelum naik pesawat sudah pakai ihram ya, supaya nggak repot nanti ganti ihram di pesawat kan repot ya, karena tempatnya lebih sempit ya, lebih sempit. Tapi kalau yang Pak saya mikotnya nanti di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah, boleh juga gitu, boleh juga. Tapi ingat ya, di bandara itu tidak ada tempat ganti pakaian. Ya, teman-teman harus sudah menggunakan ihram dulu supaya tidak repot. Ya, kalau repot buru-buru takutnya nanti kain ihramnya jatuh, kena najis, teman-teman nggak bisa ihram lagi ya, karena nanti nggak ada yang jualan kain ihram di bandara ya. Ya, kecuali teman-teman bawa 2 kain ihramnya ya. Begitu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Dan teman-teman yang dari arah Madinah setelah mengambil mikot di Bir Ali atau di Zulhulaifa, nanti menuju Mekah itu sekitar 6 jam. Setiap 3 jam bis akan berhenti ya, akan istirahat ya. Teman-teman nanti bisa istirahat, makan, minum, buang air gitu kan. Tapi hati-hati jangan sampai kena najis kain ihramnya. Ya, jangan sampai nanti batal nanti ihramnya ya kalau kena najis. Kalau teman-teman misalkan buang air, ya silakan bersuci nanti berwudu lagi. Asal jangan najisnya terkena kain ihram ya, hati-hati ya. Baik, selanjutnya. Nah itu teman-teman, itu terkait dengan istilah haji dan umroh, kemudian mikot ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ke depan saya akan sampaikan terkait dengan ihram ya, kain ihram, kemudian bagaimana melaksanakan tawaf, bagaimana melaksanakan sa'i, dan selanjutnya ya istilah-istilah lainnya terkait dengan haji dan umroh ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.